Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas dan menguraikan permasalahan waris dari seorang laki-laki yang meninggal dunia dan dia pernah menikah sebanyak 2 kali pernikahan. Pernikahan yang pertama, dia memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian pernikahan pertama itu cerai dengan istri pertamanya. Selanjutnya yang bersangkutan menikah lagi sampai memiliki 6 orang anak kandung dari pernikahan istri yang kedua. Nah, sekarang ini laki-laki tadi meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya? Poin pertama, teman-teman semua, bahwa yang pasti menjadi ahli waris itu adalah siapapun yang menjadi anak kandungnya, tanpa melihat dia anak kandung dari istri pertama atau istri kedua. Karena secara hukum perwarisan Islam, anak dari istri manapun selama dianggap sebagai anak kandungnya almarhum, maka dia dianggap sama. Hanya nanti perbedaannya ada pada jenis kelamin antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi misalkan tadi di pernikahan pertama punya 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian menikah lagi untuk yang kedua, punya 6 anak. Berarti keseluruhan anaknya adalah 8. 8 itu rinciannya menjadi 1 anak laki-laki dan 7 anak perempuan gitu. Itu nanti perbedaannya hanya pada pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena di dalam Islam konsep pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, bahwa anak perempuan mendapatkan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, yang juga pasti menjadi ahli waris karena dia masuk dalam ahli waris inti adalah pasangan yang sah sampai dia meninggal dunia. Artinya kalau tadi yang meninggal seorang laki-laki, menikah pertama kemudian bercerai, maka istri yang dicerai ini sudah bukan lagi sebagai pasangan yang sah. Berarti istri pertama ini bukan ahli waris. Kemudian menikah yang kedua sampai punya anak, berarti istri yang menemani sampai dia wafat itulah dianggap sebagai ahli waris dari unsur pasangan hidup atau pasangan menikah gitu. Nah, yang kedua teman-teman semua, terkait masalah siapa yang menjadi ahli waris tadi poin pertama. Yang kedua, bagaimana cara membaginya? Nah, ini yang perlu diwaspadai, bahwa setiap pernikahan itu memiliki banyak catatan terkait masalah kehartabendaan. Saya termasuk orang yang tidak sepakat untuk penggunaan istilah harta gono gini secara langsung atau secara otomatis terjadinya pernikahan. Saya termasuk yang tidak setuju. Nah, namun ketika tadi diceritakan dia menikah untuk yang kedua kalinya baru memiliki harta benda, maka pertama yang harus dilakukan adalah mengelompokkan atau mengumpulkan mana yang dianggap sebagai harta milik almarhum. Karena di sini ada istri keduanya. Maka nanti istri yang kedua harus dimintai pendapat, dimintai keterangan mana yang menjadi hartanya almarhum gitu. Jangan sampai nanti ada semua harta yang terkumpul dalam rumah tangga yang kedua tadi dianggap sebagai harta waris secara keseluruhan oleh anak dari istri pertama. Tidak boleh seperti itu. Atau anak istri yang kedua menganggap bahwa ini semuanya adalah milik ibu saya. Nggak bisa. Memang harus semuanya diteliti satu-satu, dikelompokkan, dikumpulkan, kemudian dipisah. Mana yang menjadi haknya suami, maka itu menjadi harta waris, dan mana yang menjadi haknya istri yang masih hidup, maka itu bukan harta waris gitu. Maka perlu dikelompokkan, dan pekerjaan yang pada poin kedua inilah yang paling sulit dalam bab waris. Misalkan ya, ketika menikah pada pernikahan pertama dengan istri pertama, nggak punya apa-apa, kemudian cerai. Kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua. Dengan istri kedua itu ternyata membangun usaha bersama, membuat bisnis bersama, atau mengeluarkan modal secara bersama-sama. Si istri punya modal berapa dimasukkan, suami punya modal berapa dimasukkan, kemudian usaha itu diputar. Maka secara umum ya harta itu berarti harta yang tercampur.
Maka sebelum pembagian harta waris ya mesti harus diklirkan terlebih dahulu status kepemilikan harta tersebut. Ya. Kalau sudah terkumpul semua, sudah pasti nilainya, oh ini ternyata 100% harta yang ada dalam rumah tangga setelah diteliti memang murni milik suami. Ya berarti keseluruhannya adalah harta waris. Berarti istrinya mendapatkan 1/8 dari harta tersebut. Kalau setelah diteliti lagi, oh ternyata benar 50% milik suami, 50% milik istri karena memang kita kerja bareng. Semuanya punya andil dalam membesarkan harta kekayaan dalam usaha itu misalkan. Ya berarti harus dipisahkan dulu gitu. Nah nanti yang bagian milik suami itulah yang akan menjadi harta waris. Ahli warisnya adalah tadi 6 anak dari istri pertama, 6 anak dari istri kedua dan 2 anak dari istri pertama yang nanti dikelompokkan dalam bentuk jenis kelamin, 1 anak laki-laki dan 7 anak perempuan ditambah dengan istri yang sah yang menemani dia sampai wafat tadi. Maka nanti istri yang kedua mendapatkan hak warisnya 1/8 dari harta yang dimiliki oleh almarhum gitu. Nah nanti sisanya dibagi kepada seluruh anak yang jumlahnya 8 orang tadi. Nah dengan pembagian anak laki-laki dapat 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab.